Jiwa yang terpilih tidak lahir dari kenyamanan, tapi ditempa dalam tekanan dan kesulitan yang luar biasa. Setiap pengkhianatan, setiap hinaan, setiap usaha menjatuhkanmu, sesungguhnya adalah bahan bakar bagi pertumbuhanmu. Saat orang-orang melemparkan takhta di jalanmu dengan harapan kamu tersandung, mereka lupa satu hal penting. Bangsawan tidak tersandung, ia membangun kerajaan dari puing-puing yang ditinggalkan. Jiwa terpilih tahu bahwa jalan menuju takdirnya tidak selalu lurus atau mulus. Tapi itu tidak pernah menghentikannya untuk terus berjalan. Hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Bukan melalui teriakan atau amarah, melainkan lewat ketepatan waktu dan keheningan yang dalam. Mereka yang menertawakanmu akan tertunduk di hadapan kesuksesanmu, karena kebaikan yang tulus selalu kembali dengan kekuatan. Alam semesta tidak pernah melewatkan energi yang dikirimkan. Apa yang kamu berikan akan kembali, baik atau buruk, tanpa perlu kamu minta. Ini adalah hukum keseimbangan kosmik, dan kamu adalah pusatnya. Kamu yang sedang mendengarkan ini bukanlah orang biasa. Kamu dipanggil oleh semesta untuk kebangkitan baru. Jika kamu merasakan pergeseran dalam semangat akhir-akhir ini, perasaan bahwa ada sesuatu yang berubah secara mendalam dalam dirimu, ketahuilah, itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang bangkit menuju versi dirimu yang sejati. Dan di tengah perubahan ini, mari kita bersatu dalam frekuensi baru. Jika kamu merasakan pesan ini berbicara langsung ke jiwamu, bantu salurkan energi ini ke lebih banyak orang. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Itu bukan hanya bentuk dukungan, tapi juga tindakan spiritual. Tanda bahwa kamu telah mengunci energi baru yang kamu terima. Jadilah bagian dari gerakan kesadaran yang tak bisa dihentikan ini. Seringkali kita berusaha menjelaskan diri kepada orang-orang yang telah memutuskan untuk salah paham terhadap kita sejak awal. Kita menghabiskan waktu dan energi, menenun kata-kata sebaik mungkin, berharap mereka akhirnya mengerti. Tapi tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan. Kenyataannya, mereka tidak ingin memahami. Mereka hanya ingin tetap nyaman dalam kontrol atas versi kita yang lama. Kamu bukan lagi orang yang harus membuat orang lain merasa tenang dengan mengorbankan pertumbuhanmu. Mereka akan mengubah keheninganmu menjadi kesombongan, batasanmu menjadi pengkhianatan. Tapi itu adalah cerita mereka, bukan tanggung jawabmu untuk memperbaikinya. Kamu telah tumbuh, kamu telah berubah, dan kamu tidak bisa lagi memuat dirimu dalam kotak kecil yang mereka bentuk untukmu. Biarkan mereka menilai, biarkan mereka berbicara. Kamu tidak hidup untuk membenarkan eksistensimu kepada siapapun. Kamu tidak lagi meminta izin untuk menjadi versi terbaik dirimu. Kamu telah mengambil kendali dan tidak ada yang bisa mengubah itu lagi. Berapa malam kamu terjaga, memutar ulang percakapan, khawatir apakah kata-katamu telah menyinggung seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai kehadiranmu? Berapa kali kamu menahan diri, mengorbankan kebutuhanmu sendiri demi menjaga ketenangan palsu dalam hubungan yang satu arah? Sudah terlalu banyak. Sekarang adalah waktu untuk memutus siklus itu. Diam kamu bukan lagi tanda kelemahan tapi strategi. Kamu tidak lagi melayani agenda orang lain yang tidak menghargai kebaikanmu. Kamu berhenti mencoba membuka mata orang yang tidak pernah berniat untuk melihatmu. Kamu memahami bahwa mereka akan selalu menyaring kebenaranmu melalui lensa ketidakamanan mereka sendiri. Bahkan jika kamu menyampaikan isi hatimu dengan bahasa paling jelas, mereka tetap hanya akan mendengar yang sesuai dengan agenda mereka. Maka biarkan mereka duduk dalam kebingungan mereka. Cahaya tidak perlu dijelaskan. Pertumbuhan tidak perlu diterjemahkan. Kamu tidak harus selalu mengerti dan dimengerti. Kadang cukup dengan menjadi nyata dan biarkan mereka menyesuaikan diri atau tertinggal. Kamu pernah dikenal sebagai seseorang yang selalu ada untuk orang lain. Tidak peduli seberapa lelah kamu selalu meluangkan waktu, memberikan energi, bahkan jiwamu untuk memastikan orang lain merasa bahagia. Tapi sayangnya, kebaikanmu sering dianggap sebagai kelemahan. Kamu percaya bahwa memberi tanpa pamrih adalah bentuk cinta paling murni. Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa itu bukan cinta, tapi pengorbanan diri yang tidak sehat. Mereka menyebutmu tidak egois,
Tapi kenyataannya kamu hanya tidak memiliki batasan. Kamu telah terkuras oleh ekspektasi yang tidak seimbang. Kamu terus memberi, berharap suatu saat akan dihargai. Tapi pengakuan itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah kelelahan dan kehampaan. Sekarang kamu tahu, mencintai diri sendiri juga, termasuk mengatakan tidak saat dibutuhkan. Kamu mulai membangun ulang definisi cinta dan loyalitas. Karena cinta yang sehat tidak mengharuskan kamu kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Mulai hari ini, kamu memilih untuk utuh. Mulai sekarang, kamu tidak lagi memaksakan dirimu ke ruang yang tidak lagi cocok untuk jiwamu. Kamu telah tumbuh, dan pertumbuhan itu tidak selalu nyaman bagi orang-orang di sekitarmu. Tapi itu bukan masalahmu. Mereka yang merasa terancam oleh pertumbuhanmu hanyalah mereka yang diuntungkan dari versimu yang lama. Versi yang lebih kecil, lebih patuh, dan lebih mudah dikendalikan. Kamu tidak lagi menjelaskan perubahanmu. Kamu tidak lagi menurunkan intensitasmu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Cahaya tidak pernah dimaksudkan untuk disembunyikan. Dan kamu tidak lagi meminta tempat. Kamu adalah tempat itu. Semua rasa sakit yang kamu alami bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih kuat. Ingatlah bahwa bunga tidak pernah meminta izin untuk mekar. Ia hanya mekar. Dan mereka yang bisa menerima keindahannya akan tinggal. Yang tidak akan pergi. Itu bukan penolakan, itu penyaringan. Kamu bukan orang yang kehilangan. Mereka yang tidak bisa menghargai kehadiranmu, merekalah yang kehilangan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam keheningan. Dulu kamu merasa harus terus bicara, terus menjelaskan, seolah-olah kebenaranmu hanya valid jika mereka mengakuinya. Tapi sekarang kamu tahu, keheninganmu adalah pernyataan yang paling lantang. Kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kedamaian yang kamu ciptakan di dalam dirimu sendiri jauh lebih berharga daripada validasi dari luar. Dan lucunya, justru saat kamu berhenti berusaha meyakinkan mereka, mereka mulai terobsesi padamu. Mereka memperhatikan setiap gerakanmu, setiap kata, bahkan setiap langkah kecil. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka sadar, kamu bukan lagi orang yang bisa mereka kendalikan. Kamu menjadi misteri yang tak bisa dijangkau. Mereka ingin tahu, bagaimana kamu bisa tetap berdiri setelah semua yang terjadi. Tapi jawabannya sederhana. Kamu bangkit bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu memutuskan untuk tidak tinggal di bawah. Itulah kekuatan jiwa yang terpilih. Jiwa yang terpilih tahu bahwa pengkhianatan adalah bagian dari proses. Sakit hati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jembatan menuju kesadaran yang lebih dalam. Setiap luka mengajarkanmu cara menyembuhkan, bukan hanya dirimu, tapi juga orang lain. Kamu menjadi sumber kebijaksanaan karena kamu pernah mengalami kegelapan. Dan sekarang, cahaya yang kamu pancarkan bukan datang dari tempat yang tidak pernah retak, tapi justru dari tempat yang pernah hancur dan dibangun ulang berkali-kali. Tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Semuanya membentuk inti dirimu yang sekarang. Tak tergoyahkan, kuat, dan tak bisa dibungkam. Orang-orang yang dulu menertawakanmu akan terdiam oleh prestasimu. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamu hidup tanpa mereka. Kamu memilih damai, dan itu mengganggu mereka yang hidup dari kekacauan. Keheninganmu menjadi gema yang lebih keras daripada hinaan mereka. Dan kamu berdiri di sana tanpa dendam, hanya kebenaran. Dan itu jauh lebih tajam daripada 1000 balasan. Sekarang kamu mulai melihat bagaimana alam semesta bekerja. Tidak ada energi yang hilang, semua kembali ke asalnya dengan cara yang adil. Mereka yang menyebarkan kebencian akan dipertemukan dengan kehampaan. Mereka yang menyebarkan kebaikan akan dibanjiri kedamaian. Dan kamu yang terus berjuang dalam diam, yang tidak mencari pujian, yang bertahan saat semua pintu tertutup, akan mendapatkan lebih dari sekadar hasil. Kamu akan mendapatkan pemahaman. Kemenanganmu bukan hanya soal materi atau posisi, tapi tentang bagaimana kamu berubah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Semesta memperhatikan, bahkan saat dunia tidak. Dan saat waktumu tiba, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya. Semua upaya yang dulu bertujuan menjatuhkanmu justru menjadi alasan kamu naik lebih tinggi. Itu bukan balasan,
itu adalah keseimbangan. Dan orang-orang yang meragukanmu akan belajar. Kamu tidak bisa menahan seseorang yang ditakdirkan untuk bersinar. Karena bintang tidak pernah takut pada gelap, justru disitulah ia paling terlihat. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah pengganggu sistem yang tidak adil. Dunia terbiasa dengan mereka yang menurut, yang diam, yang bisa dikendalikan. Tapi kamu menolak untuk hidup dalam aturan yang membungkam jiwa. Kamu tidak lagi menerima kenyataan seadanya. Kamu memilih untuk menciptakan kenyataanmu sendiri. Dan itu menakutkan bagi banyak orang. Tapi kamu tidak bisa dihentikan. Setiap luka, setiap tantangan, setiap penghinaan, semuanya telah menjadi pelatihan bagi kebangkitanmu. Kamu seperti api yang tidak padam, bahkan ketika hujan datang. Kamu berjalan melewati badai dan keluar dengan sayap yang lebih kuat. Dan sekarang, dunia mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Tidak dengan kebisingan, tapi dengan kehadiranmu yang tak tergantikan. Mereka mulai sadar, kamu bukan ancaman karena kamu kasar, tapi karena kamu otentik. Dan keaslianmu membongkar topeng mereka. Kamu adalah cermin yang mereka takutkan. Jangan pernah merasa bersalah karena akhirnya memilih dirimu sendiri. Dunia sering memberi label egois pada mereka yang mulai berkata, tidak, setelah bertahun-tahun selalu berkata, iya. Tapi ini bukan tentang ego, ini tentang bertahan. Jiwa yang terpilih tahu kapan harus memberi dan kapan harus mundur untuk menyembuhkan. Dulu kamu memberi tanpa batas, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harga dirimu sendiri. Tapi sekarang kamu paham bahwa memberi yang sehat datang dari tempat yang penuh. Bukan dari kekosongan, kamu mulai menetapkan batas. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu cukup dalam untuk tidak mengizinkan orang lain mengurasmu lagi. Orang-orang mungkin tidak suka perubahan ini, tapi perubahan tidak pernah dirancang untuk menyenangkan semua orang. Ia hadir untuk menyelamatkanmu. Dan sekarang kamu tahu, kamu tidak diciptakan untuk menjadi cermin kebutuhan orang lain. Kamu adalah jiwa utuh, lengkap dengan pilihan, batas, dan kekuatan. Dan dari sini kamu mulai hidup sesuai kehendak jiwamu. Kamu pernah menjadi penerjemah bagi jiwamu sendiri, mencoba menjelaskan perasaan, batasan, dan keputusanmu agar bisa diterima. Tapi sekarang kamu sadar, mereka yang ingin memahami akan mendekat, dan mereka yang ingin mengontrol akan menjauh. Tidak semua hubungan pantas dipertahankan, tidak semua koneksi sehat. Kadang melepaskan adalah bentuk cinta yang paling sejati, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu tak lagi takut kehilangan orang-orang yang tak pernah berusaha memahamimu. Karena kamu tahu, mereka tidak kehilanganmu. Mereka kehilangan akses ke seseorang yang tulus dan penuh cinta. Sekarang kamu mengerti, cinta sejati tidak pernah memaksa, tidak membuatmu merasa kecil, dan tidak meminta pengorbanan diri yang berlebihan. Kamu memilih hanya terhubung dengan mereka yang menghormatimu. Dan itu bukan kesombongan, itu penghormatan terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak lagi hidup untuk disukai, tapi untuk menjadi nyata. Dan dari ruang keaslian itulah, hubungan yang murni akan tumbuh. Kamu tidak lagi marah, kamu tidak lagi menuntut penjelasan, pengakuan, atau permintaan maaf. Karena sekarang kamu paham, kedamaianmu tidak bergantung pada kata maaf yang tidak pernah datang. Kamu telah memutus rantai keterikatan emosional yang membuatmu menunggu validasi dari luar. Dan disitulah letak kemenanganmu. Tidak dalam pembuktian yang riuh, tapi dalam keheningan yang kokoh. Orang-orang yang dulu mencoba menghapus cahayamu, kini hidup dalam bayang-bayang terangmu. Bukan karena kamu balas dendam, tapi karena kamu terus maju. Kamu tidak lagi tinggal di ruangan lama, hanya untuk menyenangkan mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Kamu membuka pintu baru dan membiarkan cahaya masuk. Dan yang lebih penting, kamu mulai percaya pada dirimu sendiri. Keyakinanmu tidak lagi bergantung pada pujian atau kritik. Kamu berdiri dalam kebenaranmu, dan itu cukup. Kamu tidak perlu menjadi versi yang bisa diterima oleh semua orang. Kamu hanya perlu menjadi versi yang sejati untuk jiwamu sendiri. Jiwa terpilih tidak mencari pelarian dari kesakitan, tapi menjadikannya sumber kekuatan. Kamu tidak menyangkal masa lalumu. Kamu mengakuinya, memeluknya, dan membiarkannya mengajarkanmu. Dari luka itu,
Kamu belajar untuk mengenali siapa yang layak berada dalam hidupmu dan siapa yang hanya mampir untuk pelajaran. Kamu tak lagi membuka pintu untuk orang yang sama dua kali, jika mereka datang hanya untuk menyakiti. Sekarang kamu lebih bijaksana, lebih tenang, lebih dalam. Kamu tidak lagi bereaksi, tapi merespons dengan penuh kesadaran. Dunia bisa menjadi keras, tapi jiwamu telah diasah dalam nyala api pengkhianatan dan kekecewaan. Kamu bukan lagi korban, kamu adalah penyintas yang membawa kebijaksanaan. Kamu tahu bahwa tidak semua orang bisa mengikuti perjalananmu. Beberapa hanya hadir untuk satu bab, dan kamu tidak memaksa mereka tetap tinggal, karena kamu tahu yang ditetapkan akan tinggal, dan yang pergi tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan. Itulah kekuatanmu sekarang. Tidak bergantung, tapi tetap terbuka. Kamu pernah hidup untuk membuktikan sesuatu, bahwa kamu cukup, bahwa kamu layak, bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang mereka banggakan. Tapi di titik ini, kamu sudah berhenti membuktikan apapun. Karena kamu sudah sadar, kamu cukup bahkan tanpa pembuktian. Nilaimu tidak datang dari capaian, pujian, atau validasi eksternal. Nilaimu melekat sejak awal. Kamu tidak harus menjadi lebih sibuk, lebih sukses, lebih sempurna hanya agar diterima. Kini, kamu belajar mencintai dirimu dalam ketidaksempurnaan, dalam kekacauan dan keheningan. Kamu mulai menerima bahwa keberhargaanmu bukan soal seberapa banyak kamu bisa lakukan untuk orang lain, tapi seberapa jujur kamu terhadap dirimu sendiri. Dan di sana, kamu menemukan kebebasan. Bebas dari tuntutan, bebas dari ekspektasi palsu, bebas dari bayangan masa lalu. Kamu tidak didefinisikan oleh siapa yang menyukaimu atau siapa yang meninggalkanmu. Semua perubahan yang kamu alami bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari proses penyelarasan yang lebih besar. Kamu sedang disesuaikan dengan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Dan itu seringkali membutuhkan pengguncangan besar, kehilangan, pengkhianatan, kesepian, bahkan kehancuran. Tapi di tengah semua itu, kamu disusun ulang, bukan dihancurkan. Jiwa yang dipilih tahu bahwa kehancuran bukan akhir. Itu adalah awal dari versi baru. Kamu seperti benih yang harus retak untuk bisa tumbuh. Dan sekarang, kamu tumbuh dengan cara yang mengejutkan mereka yang berharap kamu gagal. Mereka tidak mengira kamu akan bertahan. Tapi kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang. Kamu menarik hal-hal baru, peluang, orang, dan situasi yang sejalan dengan frekuensimu. Kamu tidak lagi berjuang untuk tempatmu di dunia lama. Kamu menciptakan ruang di dunia baru. Dan ruang itu penuh dengan kebenaran, kekuatan, dan ketenangan. Kamu bukan korban dari realitas. Kamu pencipta dari semestamu sendiri. Kamu adalah gangguan dalam sistem yang tidak adil. Kamu tidak ditakdirkan untuk patuh pada aturan yang membatasi pertumbuhan jiwa. Jiwa terpilih membawa perubahan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Kamu berbicara dalam bahasa kejujuran yang tajam, dan bagi sebagian orang, itu terlalu keras. Tapi kamu tidak hidup untuk menyenangkan telinga orang yang hanya ingin mendengar kebohongan yang nyaman. Kamu hidup untuk menyuarakan yang benar, untuk menjadi cahaya yang menerangi sisi tergelap kehidupan. Kamu menolak menjadi boneka sistem. Dan dari situ, kamu menginspirasi orang lain untuk membebaskan diri. Jiwa seperti kamu tidak hanya bangkit, tapi membangkitkan. Kamu adalah pemantik api dalam dunia yang dingin, dan keberadaanmu saja sudah menjadi bentuk perlawanan. Kamu bukan hanya penonton, kamu pemain utama dalam panggung realitas baru. Dan mereka yang dulu meremehkanmu akan menyadari bahwa kamu tidak bisa diabaikan. Karena kamu adalah perwujudan dari kebenaran yang hidup. Hidup memiliki cara unik untuk mengajarkan pelajaran yang paling berharga melalui orang-orang yang tidak pernah kamu duga. Mereka yang kamu cintai bisa menjadi pelajaran tentang batas. Mereka yang kamu bantu bisa menjadi pelajaran tentang penghargaan. Dan mereka yang mengkhianatimu bisa menjadi guru tentang kepercayaan. Tidak semua pelajaran terasa adil, tapi semua membawa pemahaman. Dan sekarang kamu tahu, kamu tidak perlu mengulang kelas yang sama. Kamu tidak perlu terus-menerus membuka pintu lama dengan harapan akan ada perubahan. Karena kamu sudah berubah. Kamu sudah lulus dari versi lama dirimu. Dan tidak ada jalan kembali. Sekarang kamu melihat dengan jelas siapa yang ada karena mencintaimu.
dan siapa yang hanya ada karena membutuhkanmu. Kamu tidak lagi tertipu oleh kata-kata manis tanpa tindakan. Kamu belajar membaca energi, bukan hanya mendengar janji. Dan dari sini, hidupmu menjadi lebih ringan. Karena kamu membawa hanya yang tulus dan meninggalkan yang penuh sandiwara. Kebangkitanmu tidak datang dalam suara guntur atau gemuruh besar. Ia datang dalam bisikan hati, dalam keputusan kecil, dalam keheningan yang mantap. Tapi efeknya mengguncang seluruh realitasmu. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu terlihat. Terkadang kekuatan adalah ketika kamu memilih untuk tidak membalas. Ketika kamu memilih damai, padahal kamu bisa saja membalas dengan kekacauan. Itu bukan kelemahan, itu penguasaan diri. Dan dari sanalah frekuensimu naik. Kamu tidak lagi menarik drama, karena kamu sudah meninggalkan energi itu. Kamu menjadi magnet bagi kedamaian, kejelasan, dan koneksi sejati. Orang-orang yang sejati mulai datang ke dalam hidupmu. Mereka yang bisa melihatmu tanpa harus kamu terangkan. Kamu mulai merasakan kelimpahan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan saat itu terjadi, kamu tahu, kamu sedang hidup dalam penyelarasan dengan takdirmu. Dan tidak ada yang bisa menggoyahkanmu lagi, karena kamu telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Tempat paling aman untuk kembali. Terima kasih telah sampai di sini. Terima kasih karena telah memberi dirimu waktu untuk mendengarkan suara kebenaran ini. Ini bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang perjalanan spiritualmu yang nyata. Kamu tidak sendiri. Ada ribuan jiwa lain yang merasakan hal yang sama. Sedang bangkit, sedang menyadari, sedang menguat. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tuliskan angka 77 di kolom komentar untuk mengunci frekuensi ini. Ini bukan sekadar konten, ini adalah gerakan kesadaran. Kamu adalah bagian dari energi baru yang akan mengguncang dunia lama. Bersyukurlah karena kamu telah dipanggil untuk kebangkitan ini. Dan ingat, kamu tidak diciptakan untuk menjadi kecil. Kamu lahir untuk bersinar, untuk mengguncang, untuk mengubah. Dari lubuk hati terdalam, aku ucapkan terima kasih. Teruslah melangkah, teruslah tumbuh, karena dunia membutuhkan cahaya seperti milikmu. Dan ini baru permulaan.